حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. Dan ketahuilah olehmu bahwa tiga perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah asal kepada segala penyakit hati. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, yaitu hubbud dunia. Cinta dunia. Jadi cinta dunia itu merupakan sumber datangnya hasad. Hubbud dunia sumber datangnya riya, dan hubbud dunia juga sumber datangnya ujub. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Namun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Namun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekedar yang ia perlukan, yaitu sekedar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Dunia yang digunakannya untuk kepentingan-kepentingan ibadah, dunia yang digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah maka dunia itu adalah bukan lagi sesuatu yang tercela, tetapi merupakan sawah atau ladang akhirat. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesedapan dan kebahagiaan, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Dunia hanya diambilnya, dunia hanya dipakainya untuk bersenang-senang, dunia hanya dipakainya untuk bersedap-sedap, dunia hanya dipakainya untuk bermewah-mewah. Nah, itulah dunia yang mencelakakan seseorang. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir. Seperti memelihara anggota-anggota tubuh daripada yang diharamkan Allah. Nah, itu merupakan bicara takwa
yang zahir. Bicara bagaimana menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga telinga daripada hal-hal yang dilarang Allah. Nah maka itu masalahnya takwa yang zahir ngarannya, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencoba akan dia dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya. Kita sudah membaca bagaimana dosa-dosa yang ada di telinga, kalau kita dapat menjauhinya. Kita sudah mengetahui dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata, lalu kita bisa menjauhinya. Nah sudah bisa, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Seperti kita melaksanakan sembahyang, melaksanakan sembahyang dengan melakukan segala syarat dan rukunnya, itu merupakan takwa yang zahir. Kita disuruh berwudu. Nah itu artinya kita disuruh melakukan takwa yang zahir. Tetapi hendaknya bukan hanya kita disuruh melakukan takwa yang zahir dengan berwudu itu, tetapi juga kita hendaknya disuruh melakukan takwa yang batin, yaitu tobat daripada segalian dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Itu merupakan persamaan daripada wudu itu. Kita disuruh sebelum sembahyang menutup aurat. Menutup aurat artinya, aurat itu artinya aib. Kada pantas orang menghadap Allah dengan membuka aibnya. Lalu disuruh tutup aurat. Aurat laki-laki mulai sini sampai sini, aurat bini-bini sini sampai sini. Nah itu merupakan takwa yang zahir ngarannya. Nah kalau sudah kita melaksanakan takwa yang zahir, kita dituntut pula untuk melakukan takwa yang batin. Takwa yang batin persamaan daripada menutup aurat. Kita disuruh menutupi aurat hati. Menutupi aurat hati macam apa? Dengan malu kepada Allah, dengan menyesali perbuatan dosa, dengan takut kepada keagungan dan kebesaran Allah. Nah itu merupakan takwa batin yang menyamai dengan menutup aurat. Kita disuruh sebelum sembahyang menghadap kiblat. Menghadap kiblat artinya di mana dada kita diwajibkan menghadap kiblat. Nah itu takwa yang zahir. Sebagaimana kita kada sah menghadap yang lain daripada kiblat waktu sembahyang, maka takwa yang batin persamaannya itu adalah bahwa di dalam sembahyang hati kita selalu menghadap kiblat. Kiblatnya hati adalah sahibul bait, orang yang punya baitullah. Kalau zahir kita disuruh menghadap baitullah, maka batin kita disuruh menghadap yang punya baitullah. Nah jadi setiap gerakan-gerakan takwa yang zahir itu pasti ada di dalamnya takwa yang batin. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, sudah penuh hati dengan takwa. Jadi bukan hanya zahir yang berpakaian dengan takwa,
tetapi hati kita pun sudah kita isi dengan takwa yang batin tadi, maka ketika itulah akan terbuka hijab, akan terbuka dinding antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alam mulki, alam yang nampak di mata, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak tampak di mata. Kalau sudah takwa zahir kita jalankan diiringi dengan takwa yang batin, tadi misalnya kita berwudu sekaligus kita melakukan tobat kepada Allah, kita menutupi aurat hendak sembahyang sekaligus kita menutupi dosa-dosa hati kita. Kita tutupi dosa hati kita dengan menyesal, dengan malu kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Kita arahkan badan kita menghadap kiblat, sekaligus hati kita arahkan menghadap yang punya kiblat. Nah, kalau kita sudah bisa demikian, kita akan diberi Allah penglihatan mata hati, sehingga mata kita bisa kita gunakan untuk melihat alam nyata, alam dunia ini, dan mata hati kita pun bisa melihat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh mata itu. Kita ambil contoh orang-orang yang diberi Allah penglihatan mata hati. Diriwayatkan kisah yang sudah kita ketahui bersama tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali ini seorang ulama besar, boleh dikatakan Sayyidul Musannifin. Beliau sangat banyak mengarang kitab dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ading Sidin bernama Ahmad Al-Ghazali. Ading Sidin bernama Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali, beliau seorang ulama besar dan sekaligus jadi imam di Masjid Jami. Tiap waktu Sidin jadi imam, ading Sidin Ahmad Ghazali itu kadang mau ikut waktu itu lawan Imam Ghazali. Kadang mau ikut waktu itu. Imam Ghazali mengetahui hal demikian, melapor kepada mamanya. Itu mah pada hipang ading itu nah, supaya sembahyang mengikut ulun. Kayaknya munnya kada mengikut ulun supan, dikira nang apa kena ada kelakuan ulun yang kurang baik, ada akhlak yang kurang baik, sampai ading itu kada mengikut ulun sembahyang. Nah, kemudian disuruh mamanya adingnya tadi mengikut Imam Ghazali sembahyang berjamaah di Masjid Jami itu. Begitu sampai di masjid, Imam Ghazali jadi imam, Ahmad Ghazali tetap kada kawa umpat mengikut Ghazali, tetap sembahyang sorangan. Nah, kemudian ditakunu Imam Ghazali, kenapa ikan pada umpat aku sembahyang berjamaah, ada umpat mengikut aku? Ujar Imam Ghazali, ujar Ahmad Al-Ghazali, kayak apa ulun hendak umpat mengikut pian, sedangkan ulun melihat pian itu berdarah-darah. Betul najis hatinya kan, darah najis. Sedangkan pian berdarah-darah, awak kayak mana mau ikut. Nah, barulah Imam Ghazali sadar bahwa waktu sembahyang itu Imam Ghazali keingatan mengarang kitab tentang masalah mutahayyirah, tentang perempuan yang haidnya kada teratur. Kan haid darah kalau. Nah, jadi waktu sembahyang itu Imam Ghazali keingatan masalah haid, masalah darah. Nang ading melihat bahwa Imam Ghazali itu awaknya berlumuran dengan darah, lalu kada kau mengikut. Nah, ini contoh bahwa Ahmad Ghazali ini mempunyai pandangan tentang mata hati beliau, melihat hakikat segala sesuatu. Jadi sebenarnya bentuk manusia ini adalah hakikatnya
apa yang ada di dalam hatinya. Ada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala punya anak, dilamar oleh seseorang. Nah, melamarnya orangnya bagus, sempurna, tidak ada kurangnya. Tapi Sidin menolak lamaran itu. Kamu aku terima melamar anakku. Lalu jarang bini Sidin, kenapa kada diterima? Bapakku malah menerima lamaran babi ini tuh datang ke sini. Babi nama lamar, aku lah menerima. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang melamar ini hatinya itu dipenuhi dengan sifat tamak. Hatinya dipenuhi dengan sifat luba. Tamak dan luba itu merupakan sifat babi. Nah, jadi wajah yang dilihat oleh mata hati beliau bukan manusia, ini adalah babi. Nah, jadi hal-hal semacam itu tentang ketajaman mata hati seseorang itu bisa didapatkan apabila sudah menjalankan takwa yang zahir dan takwa yang batin tadi. Itu yang maksud dengan terbuka hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alam mulki, alam yang nampak di mata, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak nampak di mata. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhu ajma'in. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu kil dan kal, artinya ilmu perdebatan. Kita menuntut ilmu hanya untuk dijadikan bahan pandiran, kita menuntut ilmu hanya dijadikan bahan untuk pembicaraan, dan ilmu perbelahan dan khilafiyah, artinya ilmu masail khilafiyah, kita memperdalam ilmu tentang khilafiyah. Kalau masalah ini menurut mazhab Maliki apa, ini menurut Syafi'i kayak apa, menurut Hanafi macam apa, kita pelajari hanya ilmu-ilmu yang macam itu, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki, karena dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Orang yang beramal, orang yang beribadah karena Allah, orang yang beribadah karena akhirat, otomatis dunia pun diperintah Allah untuk menghampirinya. Nah, orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi dengan tujuan dunia, maka Allah perintahkan dunia untuk lari daripadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada dunia begitu Allah menciptakan dunia ini, menjadi Tuhan, ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, engkau berbaktilah, engkau berkhadamlah kepada orang-orang yang berkhadam kepadaku. Itu sudah perintah Allah. Ya dunia ukhdumi
man khadamani. Wahai dunia, engkau berkhadamlah, berbaktilah, mendekatlah kepada orang-orang yang berkhadam kepadaku. Jadi artinya orang-orang yang menuntut ilmunya karena Allah, orang-orang yang beribadah karena Allah, itu dunia kada perlu dikhawatirkan. Allah sudah memerintahkan kepada dunia, dan dunia pasti taat kepada Allah, bahwa untuk selalu dekat menghampiri orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah karena Allah tadi. Wala takhdumi man khadamaki, hai dunia, jangan engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepada engkau. Nah, orang-orang yang tujuannya kepada dunia, orang-orang yang berkhadam kepada dunia, Allah perintahkan dunia untuk lari daripadanya. Arti lari itu jauh, lalu mengejar dunia. Dan siapa yang meninggalkan dunia, artinya hidupnya kadada untuk motivasi dunia. Padahal tiap hari sudah kita baca itu dalam sembahyang, dalam pernyataan kita di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan kita setiap hari berbuat inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidupku, wa mamati, dan sesungguhnya matiku, lillah rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi artinya bila mana kita hidup sebagaimana apa yang kita ucapkan setiap hari itu karena Allah, nah maka yang lain daripada Allah diperintahkan untuk membantu kita, untuk berkhadam kepada kita. Maka inilah kata-kata pertunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah Ta'ala, dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa pertunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala.